Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diadopsi menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebenaran kami. Oleh kebenaran firman-Mu, kami semua dikuduskan, kami semua dibenarkan. Roh Kudus, urapi aku untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Roh Kudus, urapi aku, setiap kata kalimat ucapanku tidak ada yang salah, semuanya termaterai. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberikan dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, mari kita bersama-sama katakan amin. Kami persilakan dulu. Haleluya, haleluya. Shalom. Luar biasa ya. Kita hari Minggu ini kita dapat beribadah bersama untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, semua sehat? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus semua sehat, ya. Semua sukacita? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kalian semua sukacita. Ya, untuk sebelum kita mendengarkan firman-firman yang lain, kita buka Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Oke. Mari kita baca sama-sama. Baca sama-sama dan dengan iman yang besar. Dan imani betul-betul ayat ini. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Amin. Saya ulangi ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada yang tahu artinya? Kita harus fokus. Kita harus fokus kepada Yesus. Kalau kita mendengarkan firman, kita harus fokus. Jangan terpengaruh oleh iblis yang kita membuat kita ngantuk, ya, atau kita tidak bisa fokus, atau kita bicara dengan yang lain. Tapi lakukan dengan fokus dan iman yang besar. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau kita mempunyai iman dalam mendengarkan firman itu, kita menuju kesempurnaan. Karena firman itu menjadi pelita di bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Ya, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ikut memikul salib nggak? Kita ikut memikul salib, tapi jangan pernah berkata bahwa kita memikul salib itu dengan air mata. Kita memikul salib harus dengan sukacita. Itu yang diinginkan Yesus. Jadi kita kalau sudah memikul salib, jangan pernah sedih, jangan pernah nangis, jangan pernah kecewa, atau katakan, wah tidak enak ikut Yesus ini, karena kita juga harus memikul salib dengan kesulitan. No. Kalau orang berkata seperti itu orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita harus yakin dengan memikul salib kita harus dengan sukacita. Karena kita menuju mahkota kemenangan. Ada amin? Ya, Tuhan Yesus itu, wah, pokoknya kalau udah ikut Tuhan Yesus luar biasa dahsyatnya deh. Beneran. Ya,
Saya juga pernah mengalami kebangkrutan, saya pernah jatuh, saya pernah dipenjara. Tapi jangan melihat ke belakang. Tapi setelah Tuhan Yesus pilih saya, Tuhan Yesus memakai saya, sukacita yang saya dapatkan hingga hari ini. Ada amin? Kuncinya sama Tuhan cuma dua, iman dan percaya. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada, aduh pengen ikut Yesus, saya berdoa, aduh kalau ikut Yesus pasti jadi kaya. Nggak ada. Ya, tapi damai sejahtera yang ada di dalam tubuh kita, itu yang kita rasakan. Ada amin? Saudara-saudara yang terkasih, begini. Manusia itu selalu ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidupnya. Betul nggak? Nggak, bohong kalau nggak. Ya, kadang-kadang kita punya utang sama kredit card aja, kita deg-degan pagi-pagi didatengin debt collector. Ya, padahal pagi udah ngomong, Tuhan berkati saya hari ini Tuhan. Ya, berkati keluarga saya. Tahu-tahu debt collector datang. Shalom. Wih, orang debt collector datang. Hati kita terus bilang, aduh, gimana nih, saya belum punya duit. Dia sudah datang. Apa yang kalian ucapkan tadi pagi, kalian minta berkat sama Tuhan, itu hilang semua. Karena apa? Karena kalian ada debt collector takut. Padahal Tuhan yang punya kuasa dari segala kuasa. Kalian tidak percaya dengan kuasanya Tuhan. Kalian tinggal menghadapi, selamat pagi Pak, apa kabar? Mohon maaf Pak, Bapak tolong bisa tunggu saya 1 minggu lagi. Karena saya percaya Tuhan lagi tolong saya Pak. Saya yakin 1 minggu lagi saya bayar. Yakin aja. Ya kan? Baru 5 hari Tuhan sudah kasih rezeki. Kalian lunaskan kredit card kalian. Tapi kalau kalian udah takut duluan, aduh, dia udah datang, gue belum punya duit. Hilang. Kalian minta berkat sama Tuhan, hilang. Karena Tuhan bilang, kamu baru didatengin debt collector, kamu takut. Padahal kamu sudah minta berkat sama saya. Berarti kamu tidak percaya sama saya, katanya. Ya. Jadi Tuhan juga berfirman di Ayub 3 ayat 3 ayat 25, Tuhan kan berkata, apa yang kau khawatirkan, itu yang menghampirimu. Apa yang kau takutkan, itu yang mendatangimu. Kalau kau sudah hidup bersama aku sudah hidup ada bersamamu, kau tidak perlu lagi ada ketakutan dan kekhawatiran. Semua persoalanmu, aku yang selesaikan. Ada amin? Itu Tuhan bilang. Makanya kita ini kalau hidup itu kita harus terus berlindung kepada Tuhan. Seperti Alkitab di Mazmur 118 ayat 8. Tuhan berkata begini, berlindunglah engkau kepada Tuhan daripada engkau percaya kepada satu manusia pun. Karena kalau kita percaya kepada manusia, itu kita harap pasti dapat kekecewaan, dapat kebencian, dapat dendam, dapat amarah. Jangan. Berlindung aja sama Tuhan. Kamu minta sama Tuhan. Tuhan sudah berjanji kok. Kau percaya kepadaku, apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Kau percaya kepadaku, aku tidak akan mempermalukanmu. Itu udah janji Tuhan. Tuhan kalau berjanji tidak pernah ingkar, tidak pernah berhutang. Serahkan aja diri kita ini. Kita hidup, aduh saya seperti di Mazmur 37 ayat 5. Tuhan juga berkata begini, serahkanlah segala kehidupanmu kepadaku. Engkau percaya aku bertindak untukmu. 1 Petrus 5 ayat 7 juga dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam hidupmu. Serahkan kepadaku, karena aku yang sudah memeliharamu, kata Tuhan. Luar biasa. Ya kan? Jadi kita ini harus bisa berserah diri. Memang tidak berserah diri itu sama Tuhan tidak mudah. Ya, bisa bercucuran air mata. Tapi hasilnya dari bercucuran air mata, sukacita, damai sejahtera yang kita dapatkan. Ya, makanya kita disuruh fokus sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu fokus, Ibrani 12 ayat 2. Fokus kepada saya, kata Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan? Saya untuk memberitakan biar fokus kepada Tuhan. Kedengarannya mudah, tapi belum tentu bisa mengerjakannya. Ya, kan tadi saya di ibadah pertama saya sudah katakan, apa sih hadiah yang terbesar dari Tuhan untuk kita? Bukan keselamatan. Nafas hadiah yang terbesar dari Tuhan untuk kita. Kedua baru keselamatan. Jadi waktu janin ada di dalam rahim ibu kita, malaikat itu ambil dan persembahkan kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, janin ini akan dijadikan manusia atau tidak? Tuhan bilang, berikan kepada saya. Sudah waktunya dia untuk jadi manusia. Lalu Tuhan berikan apa kepada janin itu? Di benih itu. Dikembalikan lagi ke rahim ibu kita. Dikasih ruh. Makanya di setiap manusia harus sadar bahwa ruh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah ruh bagian dari Allah. Makanya dimanapun kita berada,
Allah ada selalu bersama kita. Tapi fokusnya bagaimana setelah berkembang menjadi 30 hari, 1 bulan, 2 bulan, akhirnya menjadi janin. Janin terus lahir ke dunia 9 bulan, 10 hari. Kita menghirup udara pertama kali ke dunia. Tuhan sudah selamatkan kita. Ada amin. Tapi manusia itu lupa. Wah, dia bilang, ntar kalau gue mati urusannya nantilah, katanya. Ya kan? Gue masih hidup, masih sehat. No. Kalau Tuhan masih bersamamu, kau masih hidup. Tapi kalau Tuhan tidak bersamamu, sudah lewat. Walaupun Tuhan bersamamu, tapi kau tidak bisa tahu rahasia Tuhan satu detik ke depan. Kamu tidak pernah tahu. Tuhan adalah yang punya kuasa dari segala kuasa. Kau percaya dan kau imani. Selesai. Gak ada yang lain. Kamu mau istilahnya mau ibadah setiap hari, mau berdoa setiap hari. Tapi kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan, you get nothing from that. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kuncinya cuma percaya dan imani Tuhan. That's all. Saya walaupun tidak terlahir dari Kristen, mungkin saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan terlahir dari Kristen, guarantee, belum tentu percaya sama Yesus 100%. Ya, karena apa? Karena manusia selalu memakai kebenarannya sendiri. Padahal kebenaran sendiri itu iblis. Sekarang saya tanya, hubungan suami istri. Contohnya nih, hubungan suami istri. Dia dapat tender 1 triliun. Misal si istri bilang, "Pak, kasih perpuluhan ke gereja." Bapaknya bilang, "Udah, Papa udah siapin perpuluhannya ke gereja. Papa ambilin dia 2 miliar. Cukup kan dibagi? Dia mau bagi 10 gereja, gak apa-apa. Yang penting kita udah niat 2 miliar. Ibunya nih, habis pasang bulu mata. "Apa, Pak? 2 miliar," dia bilang. "Papa ini apa-apaan sih? Kebanyakan. Kasih aja 500 juta. Mereka juga sudah senang dikasih 500 juta. Saya tanya, si istri itu iblis atau malaikat? Iblis. Tapi bisa juga istri itu menjadi malaikat. Dia bilang, "Bu, Bapak udah kasih keluarin untuk gereja 2 miliar. Cukup ya, Bu? Papa ini apa-apaan sih? Papa dapat tender 1 triliun. Papa masih kasih perpuluhan cuma 2 miliar. Kasih 10 M, Pak. Kasih untuk gereja 10 M. Tidak apa-apa. Tuhan tidak akan mempermalukan kita." Luar biasa. Siapa malaikat? Istri. Iya. Iya kan? Jadi bisa jadi istri sama suami itu bisa jadi malaikat, bisa jadi iblis kadang-kadang. Iya kan? Gandengan. Papa ngeliatin siapa sih? Itu perempuan cantik sekali. Dia berkata cantik sekali bukan ada maksud, tapi ada maksud lain. Siapa yang suruh bilang cantik sekali? Iblis. Ya, padahal kalau ada perempuan cantik kayak jalan berdua. Cuma lihat begini, udah. Karena apa? Karena kamu bisa mengalahkan iblis dengan kamu berkata di setiap kau bernafas kau katakan dalam nama Yesus. Duduk di gereja begini, dengerin khotbah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap bernafas katakan dalam nama Yesus. Di WC pun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak apa kencing dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak apa-apa. Semua itu. Kenapa dikata-kata dengan kata-kata dalam nama Yesus? Karena di dalam kata-kata dalam nama Yesus mempunyai kekuatan 100 kali lipat dari kata-kata apapun. Amin. Ya, kamu lagi nyetir sendiri. Tengah malam kamu nyanyi siul-siul lagu disco gitu, tahu ada lubang, mobil kamu kempes bannya, udah kempes disamperin orang mau nolongin tapi ternyata dia rampok. Tapi kalau kamu nyetir tengah malam dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada lubang, tahu tangan kamu sendiri dirobek, set, balik lagi sama set. Yes, kamu harus percaya bahwa Yesus selalu menyelamatkan kita. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Iya.
Jesus. Saya 56 tahun. 56 tahun. 57 tahun. Saya ikut seberang. Tapi saya nggak pernah punya niat saya untuk pindah agama. No. Saya tidak ada niat untuk ikut Tuhan Yesus. No. Tapi saya percaya kehidupan saya, langkah saya ke depan itu yang atur Tuhan. Amin. Sekarang saya belajar firman pun hanya membaca di kamar 3 bulan 2 minggu. Tapi kita sebagai orang Kristen baca firman itu cuma jangan kita baca firman karena kita orang Kristen, ya. Tapi baca firman selalu dengan iman yang besar. Minta sama Tuhan, Tuhan bimbing saya. Biarlah Roh Kudus memimpin saya. Dalam saya membaca firman ini, biarlah firman ini menjadi daging di dalam tubuh saya. Dan saya dapat menjalankan firman-firman ini dengan benar. Karena firman tidak bisa dihafal. Tidak bisa. Kamu mau baca 10 kali, kalau kamu tidak dengan iman, tidak bisa kamu hafal. Siapa yang bisa baca setebal itu? Tapi dengan Roh Kudus, dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, you get something from the Bible. Tapi kalau kamu nggak punya iman, kamu nggak ada dengan iman membacanya, you get nothing. Kamu hanya baca aja. Dan kalau saya tanya, ayat ini isinya apa? Ada tiap hari ke gereja. Bingung, masih buka. Jadi kita harus percaya dengan firman, bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah ucapan Allah. Ini firman ini luar biasa loh. Benar. Luar biasa. Jangan tidak dipikir tidak biasa, kita baca nggak ada. No. Benar, luar biasa. Dia yang menyembuhkanmu, dia yang memperbaikimu, dia yang menyelamatkanmu. Itu isi firman. Yes. Kalau kita sakit pun kita jangan percaya cuman, aduh, boleh dicuci darah 3 kali. Mah, sini. Aduh, mah, papa gak kuat nih udah cuci darah 3 kali. Kita udah jual rumah, udah jual mobil. Kesian anak-anak. Udahlah, lebih baik papa mah mati aja deh daripada mama kesian. Dikasih mati. Karena kenapa? Karena kamu minta mati. Tapi kalau kita sakit, kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan jiwa, raga, dan roh saya kepadamu, Tuhan. Dalam bilur-bilur darah suci-Mu, Tuhan, aku dibebaskan, dilepaskan dari segala penyakit yang aku derita, dan dari seluruh penyakit yang terkutuk di bumi ini. Saya percaya, in the name of Jesus, saya sudah disembuhkan. Sembuh. Sembuh. Aduh Tuhan, hari ini dagangan saya nggak laku Tuhan. Saya nggak ada pemasukan. Saya mau makan apa? Bohong kalau kamu bilang mau makan apa. Kamu jualan, kamu tidak laku, tidak dapat pemasukan. Kamu pulang, kamu bisa makan nggak? Saya tanya. Iyalah, jangan bohongin Tuhan. Aduh Tuhan, saya mau makan apa? Kamu berbohong sama Tuhan. Jujur dong, bener nggak? Aduh Tuhan, saya pasti makan. Saya pernah loh, hidup saya, you can ask to my son, I have only 20,000. Saya cuma punya 20,000 di dalam dompet saya. Saya bangkrut itu, jatuh itu under zero. Tapi saya percaya, saya yakin sama Tuhan, bahwa Tuhan turut serta tangannya di dalam kehidupan saya. Pasti hidup saya lebih baik esok daripada hari ini. Amin. Buktinya, Tuhan angkat step by step. Step by step. Kamu minta berdoa, aduh Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, mobil saya cuma Camry, tapi sebelah mobil saya udah beli Alphard, Tuhan kasih saya Alphard. Nggak dapat kamu dari Alphard. Tuhan nggak ngasih kamu Alphard. Karena kamu berdoa apa? Kamu hanya melampiaskan hawa nafsu pribadimu kepada Tuhan. You get nothing. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kamu berdoa hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya sudah mengasihimu terlebih dahulu. Kamu kasihi saya dong. Dan kamu percaya saja sama saya. Apa yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Itu Tuhan bilang. Begini. Saya pernah bawa ini di luar negeri. Firman ini. Ya. Saya mencoba. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Sekarang banyak.
Yang suaminya selingkuh, istrinya main berondong. Banyak. Ya, tapi kalau ke gereja suami istri berdua seakan-akan mesra. Iya kan? Banyak itu. Tapi please, jangan lakukan itu lagi sekarang. Sekarang hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Segalanya dari Tuhan. Semuanya oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Kalau kita menjalankan hidup ini penuh dengan kasih, walaupun kita udah nenek-nenek, istri kita nenek udah jadi nenek, kita udah jadi kakek, tetap kalau jalan ini dengan kasih, pasti damai sejahtera dan sukacita yang kau dapatkan. Memang yang istri tua 50 tahun, lihat yang 25 tahun, ya beda lah. Tapi yang kasihmu hanya kepada istrimu yang 50 tahun, bukan yang kepada 25 tahun. Yang lihat ke 25 tahun, ih, lebih cantik dari istri gua. Saya tanya, itu kasih atau nafsu? Nafsu. Iya kan? Itu tidak boleh. Begini, di Kolose 3 ayat 18. Boleh dibuka Kolose 3 ayat 18. Nih, Kolose 3 ayat 18. Ya, kita baca sama-sama. Yang perempuan aja yang baca. Ya, yang perempuan baca. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai istri-istri, tuturlah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam tubuh. Nah, hai istri-istri. Ya, tentang istrinya penghasilan lebih gede, terus dia kayak raja. Papi, anak itu gantiin pampersnya. Wah, nggak boleh. Papi, mami pulang kerja nih, mana masakan? Papi nggak beli makanan, nggak boleh. Tetap harus menghormati. Ya, itu kan cuma hal sementara. Kalau lu toto dipecat, nah, Papa, aku dipecat, Pak. Tolong Papa kerja sekarang. Udah deh, mami terima aja gaji dari Papa. Nah, ya kan? Ini. Ya. Kita tahu yang 13. Yang laki yang baca sekarang. Laki baca. Perempuannya diam aja. Perhatiin. Papi yang baca. Ayo 3, 2, 1. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Banyak loh laki-laki yang melakukan kekasaran pada perempuan. Banyak. Kalau istrinya bangun telat, bangun, udah siang. Ya, makanan gak enak nih gini-gini. Waduh, banyak. Tapi itu tidak boleh. Dalam suatu hubungan, jalani dengan kasih. Kalau kita menjalani dengan kasih, kasih itu yang memenangkan segalanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, karena gini, Tuhan itu tidak bisa mengambil kasihnya dari kita. Ya, karena Dia telah mengasihi kita selama kasih. Tuhan Yesus itu kasih agape yang hanya dimiliki sama Dia. Jadi kita juga kepada siapapun, kepada pembantu, mentang-mentang kita majikan, ya, dia salah sedikit maki-maki. Padahal salahnya sedikit, cuma mecahin gelas. Maki-maki, berhenti lagi, keluar kamar mandi, melihat mukanya dia, maki-maki lagi, sore dimaki-maki lagi. Jangan. Berapa sih harga gelas? Kalau harga gelas itu 30.000, kamu maki-maki dia 8 kali, dosa kamu 1000 kali dari 35.000. Iya kan? Jadi jangan segala sesuatu kepada siapapun, dan kamu jangan menjadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang. Kalau nggak salah Ibrani 13 ayat 5 coba. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi bersyukur dan nikmatilah apa yang telah kau miliki. Karena aku berfirman kepadamu, aku tidak akan menyia-nyiakanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Benar nggak? Nah, janganlah kamu menjadi hamba uang. Yuk kita baca. Semua pokoknya nggak boleh jadi hamba uang. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali lagi tidak akan meninggalkan. Nah, maaf ya, maaf sekali, saya mohon maaf. Saya bingung. Kalau orang nih di gereja ya, saya bilang, ayo. Janganlah kamu menjadi yang bawang dan cukuplah dirimu dengan. Saya bingung loh. Mestinya kan kita kalau membaca firman itu dengan lantang. Janganlah kamu menjadi, kan mesti seperti itu. Janganlah kamu menjadi. Orang segini banyak suaranya cuma gini. Coba sekarang ulangi dengan iman. Ayo keluarkan suara kamu. 3, 2, 1. Nah. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah gitu. Kalau nyanyi karaoke, la 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 la, kenceng-kenceng. Kalau giliran baca firman, oh selamat datang. Aduh, ini saudara saya yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu, ya. Jangan baca firman itu harus lantang, ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi kalau kita sudah membaca di Kolose 3 ayat 18, yang tadi bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya mau nanya nih, jujur yang perempuan, kalau suaminya bilang, mah, ambilin air teh dong mah, dari dapur mah. Ada yang, iya pak. Terus yang kedua apa? Oh, papa ini ada-ada aja sih. Orang lagi anak-anak rebahan suruh-suruh. Itu mulai sekarang itu tidak boleh. Jangan lakukan itu. Ya, tidak boleh lakukan. Suami juga begitu. Hai suami, dengan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maaf. Kadang-kadang awalnya sih halus. Kalau di tengah-tengah permainan jadi kasar. Bisa juga, ya. Jadi harus dengan kasih, ya, kasih. Karena kalau kita mempunyai kasih, kasih itu akan memenangkan segalanya. Ada amin. Amin. Ya. Coba kita buka ke 20 ayat 20. Hai kakakku Roni. Nih, kita baca yang ke ayat 20. 20 mas. Kolose 3 ayat 20. Lanjutannya tadi. Sekarang saya minta anak-anak. Orang tua diem. Anak-anak yang belum married juga harus baca. Kolose 3. Ya, Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Kejora. Iya. Oke, ya, anak-anak baca, kita sama-sama. 3 2 1. Nah, anak-anak yang kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus mentaati, menghormati orang tua kita sendiri. Banyak anak-anak milenial sekarang kayaknya, mau kemana? Mau pergi lah pak, nanya aja mau tahu. Nggak boleh. Walaupun zamannya zaman baru, tapi kita harus melakukan sesuai dengan firman. Kalau perlu ibu kita sakit, kita cebokin. Papa kita sakit, kita cebokin. Benar. Jadi jangan, kamu nih mau pergi malam-malam udah jam 10 malam mau pergi, udah papa anak zaman dulu lah, kita mau pergi pak, kita mau nongkrong dulu di lounge, ya, mau dengerin musik, nah, gayanya gitu kan. Tapi tidak bisa. Kalau papa sama mama katakan tidak, berarti tidak. Berkata mama dan papa tidak kepadamu bukan berarti sesuatu hal yang buruk, tapi bisa menjadi yang baik untuk kamu. Ada amin?
Lalu 21. Sekarang bapak-bapaknya yang baca. 3, 2, 1. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, sekarang itu lihat nggak kalau di berita, anak sendiri aja dibunuh, bukan disakiti lagi, tapi dibunuh. Kadang-kadang kita mengasih tahu sama anak aja, kalau kita emosi kita tampar anak kita. Itu mulai sekarang kita tidak boleh lakukan, karena itu menjadi tawar di dalam hatinya dia. Selalu kasih. Ya. Galatia 5 ayat 14. Coba kalau nggak percaya. Ayo Galatia 5 14. Tuhan berkata. Nah, ya kita lihat. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya tanya, kamu mengasihi dirimu sendiri nggak? Iya. Tapi kalau mau pacar kadang-kadang nggak suka mengasihi. Hah? Iya kan? Suka marah-marah kan? Itu nggak boleh. Cinta yang kamu jalankan, kalau kamu jalankannya dengan kasih, percaya, damai, sejahtera, dan sukacita kamu dapatkan. Ya, benar. Kita ini hidup hanya untuk Tuhan kok. Ya. Kalau kita kaya sebanyak apapun kekayaan kita, ya, misalnya nih kayak siapa yang punya ini daerah Serpong, Sumarekon, ownernya misalnya mati, mau dibawa tuh hartanya Sumarekon, kuburannya lebihin dari apa, ya kan? Nggak ada, itu semua akan jadi milik orang lain. Iya, makanya Tuhan bilang, kamu ini sebagai manusia adalah ciptaan saya yang paling sempurna. Tapi nggak ada kamu itu yang kamu sombongkan sebagai manusia. Orang kamu lahir, manggil dukun, manggil dokter, ya kan, minta ditolongin, nggak bisa melahirkan sendiri. Ya, kita mandi pertama kali di dunia, minta mandi sama siapa? Sama orang lain. Kita minta nama dengan siapa? Dengan orang lain. Walaupun kamu membaca buku nama-nama, itu kan bukan kamu yang menciptakan, kamu dapat dari orang lain. Kamu mandi terakhir, siapa yang mandiin? Kamu mandi sendiri begini? Ke kamar mandi? Nggak bisa. Yang mandiin pun orang lain. Terus kalau kamu mati, siapa yang mengubur? Mau pakai remote control? Peti mati ya, terus nyampe ke kuburan? Nggak bisa. Pasti dikubur sama orang lain. Dan kita, sebagai manusia ciptaan yang paling sempurna dari Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus jaga kasih dan lekangnya waktu dengan kakak kamu, adik kamu, ibu kamu, nenek kamu, pembantu kamu, supir kamu. Semua harus dengan kasih. Karena kamu tidak tahu kapan kamu butuh orang lain. Apalagi kita. Kita punya saudara, punya mama, punya kakak, punya adik. Kita harus dengan kasih. Dengan kasih. Percaya sama saya. Kalau kalian membenci saudaramu, percaya sama saya, tapi saudaramu di dalam doanya selalu mendoakanmu. Tidak ada dia minta sama Tuhan, dia bilang, oh Tuhan, cepat mati aja itu kakak saya. Atau ini Tuhan, begini. Nggak ada, pasti. Kuncinya adalah kasih. Gak ada lain. Gak ada lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, Kolose 3 ayat 22. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadilah kita ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Betul.
Kalau kita takut akan Tuhan, selalu hidup kita diberkati sama Tuhan. Ada amin? Kita tidak bisa melawan Tuhan. Kita manusia punya keterbatasan. Apapun punya keterbatasan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mulai hari ini, siapapun yang punya masalah dengan ibu, bapak, kakak, adik, tetangga, siapapun, percaya sama saya. Jika kau mau memberikan kasih kepada mereka hari ini dan sampai akhir hayatmu, kau diselamatkan dan kau disehatkan. Penyakit itu bukan Tuhan ciptaannya. Kita penyakit jantung, kita penyakit lambung, kita penyakit usus buntu. Bukan, Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Yang menciptakan penyakit itu adalah diri kita sendiri. Jika kita mempunyai kepahitan di dalam diri kita sendiri, kita sakit. Jika kita punya kasih, sukacita, damai, kalian sehat. Amin. Itu dijanji Tuhan. Udah janji Tuhan. Kalau kita sakit dari sembuh, itu bukan karena dokter. Nggak ada dokter. Semua di tangan Tuhan. Sekarang saya tanya nih. Kalian sakit kanker, periksa ke dokter. Oh, kamu nggak bisa. Saya pikir buat dada kamu ada benjolan. Kamu harus masuk rumah sakit sekarang. Percaya nggak? Saya tanya, percaya nggak kalian? Percaya. Kenapa? Karena dokter yang ngomong. Oke, kamu begitu masuk rumah sakit, kamu dirawat. Tahu-tahu kamu sembuh. Begitu kamu pulang, saudara kamu datang. Maaf ya, saya nggak sempat nengokin kamu ke rumah sakit. Saya baru nengokin kamu ke sini. Tapi saya punya tetangga juga sakit seperti kamu. Itu di mana sih? Manusia jawabnya apa? Saya pengen dengar. Ayo, jawabnya apa? Bohong. Kalau nggak tahu, pasti jawabnya begini. Oh iya, kamu pergi ke rumah sakit Cikini. Kamu temui dokter ahli kanker tuh, Profesor Dr. Aji Notonegoro katanya. Kamu temuin dia. Dia luar biasa. Dia hebat. Saya tanya, manusia itu melupakan Tuhan nggak? Halo? Melupakan Tuhan. Dia bilang yang hebat dokter si Profesor Dr. Aji Notonegoro, rumah sakit Cikini. Oh. Dia lupa, harusnya dia berkata, kamu pergi ke rumah sakit Cikini, ketemu Profesor Dr. Aji Notonegoro. Tapi kamu jangan lupa, kesembuhan saya bukan karena mereka, tapi kesembuhan saya karena kuasa Tuhan di hadapan saya. Amin. Itu kuncinya percaya. Kita bersosialisasi itu juga penting. Tuhan juga tidak mau kalau kita menyendiri di kamar, tidak mau kenal siapa-siapa. Enggak. Tuhan nggak mau. Justru kamu harus menyambung persaudaraan kamu dengan siapapun. Kamu tidak perlu minder. Ada saya, di hadapan manusia kamu tidak perlu minder. Karena saya ada bersamamu. Kamu harus bergaul dengan saudara, dengan siapa kamu harus terus bergaul. Kamu tidak boleh menyendiri. Tidak boleh ngerasa, ntar kalau gue begini gue diomongin orang, ntar gue begini. Enggak. Jangan pernah takut. Jika kamu tanamkan kepercayaanmu yang besar terhadap Tuhan, kamu dimanapun kamu berada, kamu diselamatkan dan kamu dilindungi. Ada amin? Itu Tuhan. Kita lanjutkan ke Kolose 3 ayat 23. Ini ya, ini juga penting banget untuk kita. Di firman ini Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita menyumbang pun, berbuatlah sumbangan kita itu bukan karena kita pengen dipuji atau namanya, atau kita pengen dikenal. No, tapi berbuatlah sumbangan itu karena Tuhan. Ya. Itu kalau karena Tuhan everything, semuanya kamu yang rasakan. Tapi kalau kamu hanya
waktu kebanjiran tuh, banjir bandang. Panggil wartawan. Kita sumbang 1 miliar. Diekspos. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan keikhlasanmu, bukan pameranmu. Kalau kamu nyumbang 1 miliar, ada orang yang bisa nyumbang 100 miliar. Tapi Tuhan lebih senang kamu tidak usah orang lain tahu. Biarlah aku yang tidak terlihat olehmu. Aku yang mengetahui apa yang kau perbuat, kata Tuhan. Ya, jadi kita ini semua berbuat untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Wah, ini saudara saya ini luar biasa. Ini satu keluarga ini luar biasa. Tapi dia tidak pernah mau. Oh, no. Kita harus sama. Kita harus lakukan itu. Tuhan tidak mau kesan kita pamer. Gak mau. Dan kalau berbuat apa-apa harus dari segenap hati. Kalau orang sudah baik, jangan pergunakan kebaikan itu. Pak Jokowi udah baik, tapi jangan ngambil kesempatan kebaikan Pak Jokowi. Jadi begitu juga kita. Setiap orang yang baik kepada kita, kita jangan ambil kesempatan itu. Sepintar-pintarnya kamu menyimpan bangkai, pasti tercium juga. Tuhan punya cara yang luar biasa. Yang luar biasa banyaknya. Saya dulu kalau bilang, siapa? Maaf sekali. Siapa yang gak kenal saya? Aji Notonegoro. Ya. Waktu saya masuk penjara di pengadilan, saya dibunuh karakter saya sama wartawan. Saya gak menangis, saya gak menyesal. Saya bilang, saya yakin jika berlian itu ditanam sedalam apapun, kau gali, kau cuci, dia akan tetap jadi berlian. Amin. Tapi manusia itu kan berbeda. Ada yang dia mau menghancurkan karakter orang karena supaya orang itu terasa lo, malu lo. Saya percaya sama Tuhan dan Tuhan tidak mau mempermalukan saya. Saya pernah bangkrut, saya pernah under zero. Saya nggak punya uang sama sekali. Anak saya nanya, "Papa, kita makan apa besok?" Saya cuma bilang, "Kita punya apa? Cuma punya 2 telur ayam, Pak, sama nasi sisa malam ini." Gak apa-apa, kamu makan, Papa gak makan gak apa-apa. Tapi kita berdoa. Dulu saya masih di seberang. Waktu saya berdoa pun saya seperti orang Kristen. Saya angkat tangan. Saya bilang, Tuhan jangan kasih anak saya kelaparan. Karena anak-anak saya masih butuh kalori, masih butuh kekuatan. Tapi saya minta satu Tuhan, sama Tuhan. Tolong Tuhan, saya minta satu. Tahu gak apa yang saya minta? Karena saya punya uang cuma 20.000. Saya bilang, Tuhan, temukan saya besok sama tukang sayur yang bisa saya utangin. Yes. 6:30 rumah saya diketok. Saya nebeng di rumah orang. Di rumah pegawai saya tinggal. Diketok rumah saya. Dia bilang, Mas Aji, maaf pagi-pagi saya mengganggu. Kenapa? Ini ada kiriman makanan dari ibu. Waduh. Mana Pak bungkus? Pak, maaf saya nggak kuat kalau sendiri. Boleh nggak kita angkat bareng-bareng? Kamu tahu Tuhan Yesus kirim saya apa? 1 mobil Grand Max isinya ikan, sayur, roti, luas semuanya. 1 mobil Grand Max. Saya cuma punya iman dan saya percaya bahwa Tuhan ikut serta dalam kehidupan saya setiap waktu. Dan begitu saya taruh di lemari penuh, saya bagi-bagikan ke tetangga. Saya punya uang berapa? 20.000. Lalu setelah itu, Bu, Ibu tahu, Pak, tolong buka amplop ini surat dari Ibu. Oh iya, sebentar, tapi Bapak harus buka di depan saya, baru saya boleh meninggalkan Bapak. Saya buka amplop itu, saya ambil, yang keluar bukan kertas, tapi Yesus kirim saya $2.500 cash. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu setelah itu kejadian, saya terus bagi-bagiin ke tetangga saya. Kita makan yang telah kita terima dari Tuhan.
Waktu saya di penjara, saya cuma nangis sama Tuhan. Hanya untuk 2 anak saya, bukan untuk kehidupan saya. Karena kehidupan itu udah garis tangan. Siapapun, sepintar apapun, sehebat apapun orang itu, manusia itu, dia tidak bisa melawan takdir. Jadi waktu saya gini, saya cuma bilang, Tuhan, jangan sampai anak saya kelaparan ya. Tolong Tuhan jagain dia. Saya cuma minta seperti itu. Dan Tuhan jagain. Kalau hidup ini nggak bisa kita apa-apain. Kita udah, yang hari paling penting adalah kita bisa berserah diri kepada Tuhan. Kamu percaya Tuhan bertindak untuk kamu. Itu seperti di firman di Mazmur 37 ayat 5, Tuhan berkata, serahkanlah segala kehidupanmu kepadaku, engkau percaya aku bertindak untukmu. 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan berkata, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepadaku, engkau percaya aku yang sudah memeliharamu. Jadi kalau kita hidup sampai sekarang, kita dudukin, bukan karena suami yang memelihara kita, bukan ibu kita yang memelihara kita, bukan anak-anak kita yang memelihara kita, tapi Jesus yang memelihara kita. Makanya, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu harus percaya waktu Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Waktu kita itu bukan waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan itu untuk kita. Makanya saya senang banget. Saya itu selalu setiap pagi, boleh tanya sama anak saya, kalau saya di kamar mandi, saya bangun tidur, saya selalu nyanyiin, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kamu percaya? Saya waktu bangkrut, waktu jatuh, saya tinggal di rumah pegawai saya. Saya nggak punya rumah. Even uang pun saya nggak punya. Sampai suatu saat saya yakin Tuhan pasti tolong saya, Tuhan tolong. Sampai saya akhirnya bisa ngontrak rumah. Rumah saya di dalam gang. Benar. Tapi saya nggak malu. Ngapain saya malu? Orang ini kehidupan. Saya nggak malu, tapi saya percaya dengan Tuhan. Lalu saya udah mau bayar, waktu itu saya habis di Yerusalem sebulan, saya belajar tentang Yesus, saya pulang, saya mau bayar kontrakan saya yang 15 juta setahun. Orang yang punya rumah bilang, enggak, saya nggak mau diperpanjang sama kamu, karena kamu sudah ikut Tuhan Yesus. Oh my God. Ya udah, Tuhan tahu. Aji sekarang nggak punya rumah, Aji cuma bisa sewa mes. Mes itu bayarnya 250.000 per hari. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya dipermalukan. Jangan sampai Tuhan saya tidak bisa bayar. Tuhan jagakan uang saya. Saya tinggal sama anak saya, Andrew. Kakaknya tinggal di rumah pegawai saya. Terus saya bilang, saya mau berangkat ke Jogja, mau berangkat ke Semarang, mau ke Pati, saya mau khotbah. Waktu itu saya bilang, di mobil, saya cuma berdoa di mobil gini, Tuhan, Aji udah gak punya rumah Tuhan, tapi Tuhan, saya percaya Tuhan gak mau saya kepanasan atau kehujanan. Tuhan, dimanapun Tuhan pilihkan rumah untuk saya akan tempati. Dan saya tidak akan pernah komplain sedikit pun. Waktu saya mau berangkat ke airport, masih punya waktu 4 jam, saya lihat nih, mampir ke sini dong, lihat yuk kali aja ada rumah. Percaya waktu saya mau mendapatkan rumah saya pikir supir saya yang ngomong. Anak saya juga enggak ada yang ngomong apa. Cuma saya dengar di kuping saya, dia bilang gini, itu loh rumah untuk kamu. Begitu saya sampai di depan rumah saya, itu tulisannya rumah dijual. Sementara uang saya cuma 36 juta di dalam rekening saya. Pas saya tanya, Pak, rumahnya mau dijual? Iya, mau jual berapa, Pak? Harganya itu bisa 4M, tapi saya mau jual 2M karena saya punya utang sama BCA. Hah? 2M orang utang, uang saya cuma 36 juta? Kan nggak mungkin. Secara nalar manusia tidak mungkin. Saya boleh foto-foto, Pak, boleh. Tapi waktu saya foto-foto, saya bilang gini, Pak, 1,8 ya, Pak. Saya nggak tahu itu uang dari mana. Tapi saya ngomong aja, nggak bisa, 1,8 nggak. Saya udah ditawar sama Ibu Haji 1,950. Saya berangkat ke Semarang, pagi-pagi saya ditelepon. Pak Haji, jadi nggak beli rumah saya? Ini siapa ya, Pak? Saya Pak Anton. Oh, ya jadi, Pak, kan saya udah tawar 1,8. Gini aja, 1,950. Saya nggak mau loh, kemarin Bu Haji tawar.
1850. Dia kurang 50, saya naik 50. Terus, ya udah gini aja Pak Haji, 1,9 gimana? 1,9. Oke Pak, deal, saya bilang. Padahal uang saya 36 juta, beneran. Terus dia tanya, Bapak punya uang nggak 50 juta? Nggak punya. Adanya berapa? 20 juta. Oh, ya udah kasih saya sebagai tanda jadi. Saya kasih. Asisten saya bilang gini, Mas, gue bingung sama lu ya, kata dia. Lu mau bayar ngasih tanda jadi rumah, tapi lu nggak punya duit lu 36 juta, sekarang sisa 16 juta. Ini mau tahun baru loh. Anak-anak ntar mau kemana-kemana, cukup nggak? Udah lu diem aja. 20 juta, lu percaya sama Tuhan. Kalau itu akan jadi rumah, akan jadi rumah. Tapi kalau enggak, Tuhan pasti gantikan 100 kali lipat. Saya cuma ngomong begitu. Udah saya mandi, tapi dalam hati sih gini ya. Saya percaya tuh, tapi cuma dalam hati, iya ya. Udahlah biarin aja. Saya mandi, selesai mandi bunyi telepon lagi. Selamat pagi, Pak Haji. Oh, selamat pagi. Dengan Pak Haji Notonegoro? Iya. Kenapa ya, Bu? Bisa ke kantor saya? Hah? Gak bisa, Bu. Saya lagi di Semarang. Saya nanti malam nyampe jam 9 malam. Ya, kalau besok bisa? Bisa. Saya datang lah besoknya. Besok saya datang sama adik saya. Ini ngomong-ngomong, saya mau buat seragam ya, gini. Saya cuma dalam hati saya gini, ini orang apa sih mau buat seragam, ngomong gak duduk, maksudnya gak serius gitu loh ya. Terus besok kirim aja kontraknya ya. Punya kontrak sama Garuda nggak? Oh punya Bu. Ya udah kamu kontrak kirim, nanti saya jawab langsung. Besoknya dikirim sama adik saya. Oh saya belum kenalkan ya. Ini anak saya, ini anak saya yang kedua. Andrew berdiri. Nah ini adik saya. Nah ada anak lagi saya 2. Tapi puji Tuhan loh, setelah saya ikut Tuhan Yesus, tau nggak? Aduh saya seneng, nggak ada saya maksa-maksa. Akhirnya anak-anak saya ikut Tuhan Yesus semuanya. Adik saya ikut Tuhan Yesus. Aduh semua. Dan teman-teman saya banyak yang saya tarik juga sih. Bukan narik ya, bukan maksa. Saya cuma ada problem, saya kasih firman. Ji, kalau gue ikut Tuhan Yesus gimana? Ya nggak apa-apa, suka-suka kamu. Gitu ya. Kan Tuhan melihat buahnya. Ya. Jadi saya pada waktu itu terus saya bilang, oh iya, gini. Pas dihitung semuanya, percaya nggak? Angka yang ada di kontrak itu berapa? 1,9. Saya berdoa sama Tuhan. Saya minta saya dapat rumah nomor 9. Waktu serah kunci, Tuhan kasih nomor 9. Saya punya persaudaraan doa sama adik saya ini semua namanya Sinar Kasih. Tuhan kasih rumah saya di kompleks Sinar Kasih. That is Jesus. Itu kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan ajaib dan Tuhan baik banget sama kita dan Tuhan itu sayang banget sama kita. Benar. Kalau saya mesti ceritain kesaksian saya bisa mewek loh di sini. Saya nangis. Ya, karena ternyata Tuhan tuh luar biasa, karena Tuhan air mata kita yang menetes dan jatuh itu Tuhan perhitungkan. Benar. Jadi kita berharap aja sama Tuhan lah. Saya hidup ini saya udah serahkan sama Tuhan. Saya mau tanya di sini, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Takut mati nggak? Enggak. Nggak kan? Saya enggak. Betul. Tapi yang lain takut mati, orang dia nggak mau jawab. Kalau kita sudah hidup bersama Tuhan, Tuhan sudah ada bersama kita, kita nggak perlu takut mati. Makanya dengan kamu bernafas, kamu katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu kamu habis berdoa, kamu menuju kelelapan 1-10 menit. Semua manusia sama dikasih Tuhan 1-10 menit menuju kelelapan. Tapi manusia biasanya 1-10 menit itu memakai kebenarannya sendiri. Udah doa, aduh. Gue kalau besok pagi tuh debt kolektor datang gimana ya? Aduh gimana ya? Gitu. Atau kadang-kadang yang perempuan gini, tadi gue udah pakai baju merah nih, besok kalau gue pakai baju ini cantik ya, gitu. Ya kan? Itu kata Tuhan semua dihilangkan, ditinggalkan dulu. Kamu hanya fokus kepada saya. Tahu nggak kenapa? Supaya fokus kepada Tuhan. Supaya kita ini kan tidak tahu rencana Tuhan. Jangan kegeeran kita tidur besok kita bangun, jangan. Ya. Tapi dengan in the name of Jesus, begitu kita bangun, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus,
Saya mengucap syukur yang sebesar-besarnya atas kebaikanmu di dalam kehidupanku. Aku telah dibangunkan pagi hari ini dengan nafas yang sehat, jiwa yang sehat, pemikiran yang sehat, kehidupan yang lebih baik dari kemarin, keuanganku yang lebih baik dari kemarin, dan berkati aku dan anak-anakku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senang kan? Tapi kalau kamu gak dibangunin lagi, kamu mau ngomong apa? Saya nanya. Kalau kamu tidak dibangunkan Tuhan, roh kamu diangkat, kamu melihat kamu lagi ditangisi sama anak kamu, Papa kenapa gak bangun lagi? Orang Papa gak pesen apa-apa, gini-gini gitu. Tuhan cuma berkata, anakku, kau tidak perlu takut apa yang ditangisi mereka, apa yang kau tinggalkan. Percaya sama aku yang akan memelihara mereka. Ada amin? Dan Tuhan taruh tangannya di dada kita dan dia berkata, anakku, memang usiamu kutentukan sampai hari ini. Rumahmu yang kau bangun di hadapanku sudah jadi, kau kembali pulang bersama aku. Tapi aku tahu persis, selama kau hidup di dalam nafasmu, kau katakan namaku. Selama kau hidup, kau katakan dalam namaku. Hari ini aku ada bersamamu dan untuk selama-lamanya. Ada amin? Senang. Tapi kalau kita gak ngomong gitu, nanti kita bingung. Aduh, mana nih? Siapa nih? Iya kan? Tapi in the name of Jesus, katakan dimanapun kamu berada, mau lagi pup, in the name of Jesus, in the name of Jesus, lagi pipis, in the name of Jesus, in the name. Tak apa-apa. Tuhan tidak pernah melarang kita berdoa dimanapun. Tidak harus pakai ini. Enggak. Yang penting hatimu. Karena kalau kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya seberapa besar kekayaanmu, seberapa banyak. Saya cuma butuh seberapa besar imanmu kepada saya. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingat. Kalau kita pernah hancur, hancur itu bukan suatu kegagalan. Kalau kita pernah gagal, kegagalan itu bukan suatu kehancuran. Tapi kita percaya dengan turut serta tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin, hari esok pasti jauh lebih baik dari hari ini. Ada amin? Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita. Tidak ada yang mustahil. Ya, kita lihat di sini. Saya mau baca. Sebentar, ada firman ini. Yang tadi saya katakan. Di Matius 6 ayat 25. Manusia, kita ini semua punya ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Tapi kalau kita membaca ayat ini sangat teduh. Karena ini kita bisa menghilangkan rasa ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya, kita baca sama-sama Matius 6 ayat 25. Kita baca. 3, 2, 1. Siapa yang dengar suaranya? 3, 2, 1. Tuhan itu sudah berjanji di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Janji Tuhan. Saya tanya, siapa yang suka masak di sini? Suka masak. Pernah nggak kalau masak untuk keluarga, makan ada 5 orang nih. Pernah nggak lauknya kurang pengen nambah lagi? Nggak pernah kan? Pasti kelebihan segini kan? Itu Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih kekurangan untuk makanan. Karena Tuhan sudah berjanji, berikanlah kami makanan yang cukup. Kamu diberikan kecukupan. Benar. Hari ini kamu dagang sepatu. Lu kenapa sih manyun aja? Gak ada duit masuk. Satu pun gak ada yang laku. Balik ke rumah. Masak. Emang bisa? Udah gak dapat duit dari penjualan sepatu, terus di rumah gak makan? Saya tanya. Masih makan nggak? Masih makan. Itulah Tuhan. Luar biasa Tuhan. Ya.
Kalau semua saya yakin pasti hafal di Matius 6:33. Ya, ini adalah ayat yang paling bagus untuk kita. Ya. Kita baca sama-sama 3, 2. Saya bingung, tunggu. Emang kok baca ayat ini? Lantang dong, kita baca firman Tuhan loh. Ya. Tapi dengan iman supaya semua itu jadi daging di dalam tubuh kita. Ya. Ayo kita baca 3, 2, 1. Ini harus kau lakukan. Not every day, not every hour, tapi every second. Setiap detik di dalam kehidupan. Kamu percaya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun di dalam kehidupan kita. Kita mau cacat, mau normal, mau banci, mau lesbian, mau homoseksual, mau waria, mau apapun. Tuhan tidak ada, saya tidak peduli statusmu. Kamu adalah anak saya. Itu Tuhan bilang. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan satu detik pun. Hari ini pendapatan dapat 100.000, besok pendapatan dapat 1 miliar, terus lupa. Lupa terus. Ini loh, kebetulan ya ada orang datang. Ingat bahwa sesuatu itu yang datang kepada kita, itu semua adalah rancangannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Cari kerajaan Allah itu bukan setiap hari, bukan kita ke gereja, no, tapi setiap detik di mana kau bernafas, kau katakan dalam nama Yesus, di setiap detik itu pun kau cari kerajaan Allah. Makanya di Matius 6 ayat 34, firman itu berkata, janganlah kau takut akan hari esok. Janganlah kau takut akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Tapi kesusahan sehari hanya cukup untuk sehari saja. Jangan pernah katakan, Tuhan hari ini saya nggak makan. Ih, bohong banget sih. Tuhan tuh jangan dibohongin. Tuhan hari ini saya nggak mau makan apa, Tuhan dagangan saya nggak laku. Ih, bohong banget. Orang kamu pulang kamu masih bisa makan kok. Ya. Dan jangan pernah malu bercerita tentang diri kita kepada Tuhan. Karena setiap manusia itu selalu ingin bertobat. Tapi bertobat itu tidak bisa dalam sekejap membalik tangan. Saya juga pernah kehidupan jelek. Saya juga banyak melakukan dosa. Tapi saya bertobat. Dan saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, tumbuhkan Roh Kudus di dalam jiwaku lebih besar lagi Tuhan. Hilangkan nafsu seksku dalam duniawi ini. Hilangkan nafsu duniawiku ini dalam apapun. Biarlah aku mencoba Tuhan untuk hidup kudus untuk bersamamu. Ada amin? Amin. Semua itu tergantung diri kita sendiri. Tapi kalau kamu berbuat sesuatu, kamu meminta maaf kepada Tuhan, Tuhan itu maafkan kok. Percaya sama saya. Setiap hari Tuhan kamu minta maaf sama Tuhan, Tuhan maafkan kamu. Tapi jangan dipikir orang yang setiap hari ke gereja, orang setiap hari berdoa, orang yang setiap ibadah, belum tentu dia masuk surga. Orang yang membunuh, orang yang narkoba, orang belum tentu dia masuk neraka. Kuasa Tuhan, itu semua kuasa Tuhan. Neraka dan surga itu punya kuasa Tuhan, bukan manusia. Sekarang saya tanya, ada nggak rumah sakit yang kosong, yang isinya suster sama dokter aja nggak ada pasien? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ada. Tahu nggak kenapa rumah sakit penuh, banyak orang sakit itu? Karena itu adalah manusia tidak pernah mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Kepahitan dia tanam di dalam tubuhnya. Kebencian, sakit hati, dendam. Itu tidak boleh kata Tuhan. Kau harus lepas. Kau harus kasihi. Siapapun, saudaramu apapun, kau harus mengasihi. Kau pasti sehat. Tapi kalau kepahitan itu kau tanam di dalam tubuhmu, kau pasti sakit. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, harus percaya, mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Imani dan percaya. Please, kuncinya hanya imani dan percaya kepada Tuhan. Ya, semoga firman ini menjadi
kekuatan di dalam tubuh kita semua, menjadi pelita di kaki kita semua, dan menjadi terang di jalan hidup kita semua. Sekali lagi, semua harus hidup dengan kasih. Ya, sekarang saya tanya, mau umur panjang atau umur pendek? Mau umur panjang, umur pendek? Panjang. Apa kuncinya? Kasih. Kamu tidak boleh menanam dendam di dalam tubuhmu. Kamu tidak boleh menanam amarah di dalam tubuhmu. Kau tidak boleh menanam kebencian di dalam tubuhmu. Lepaskan. Serahkan semua sama Tuhan. Hiduplah dengan kasih. Seperti Tuhan mengasihimu. Ada amin? Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita.